Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konservasi Flora dan Fauna di Indonesia dan di Dunia. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Hesti Vanessa sebagai moderator dan penyampai materi. Saya Aura Alfiasari sebagai penyampai materi. Baik, kami akan menjelaskan apa sih pengertian konservasi itu? Pengertian konservasi adalah usaha pelestarian flora fauna agar bisa dimanfaatkan, tetap terjaga populasinya, dan bisa tetap ada untuk masa yang akan datang. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kalau tujuan konservasi flora dan fauna itu apa sih? Tujuan konservasi flora fauna terbagi menjadi 3, yaitu 1. Menjaga kawasan ekologi flora fauna yang asli dan khas dari kepunahan. 2. Menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. 3. Mengatur pemanfaatan wilayah konservasi. Oh, jadi itu tujuannya. Kalau manfaatnya ada apa aja sih? Manfaat konservasi flora fauna di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu bidang ekologi dan bidang ekonomi. Bidang ekologi 1. Melindungi kekayaan ekosistem alam. 2. Melindungi spesies flora fauna yang langka. 3. Melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan unik. 4. Melindungi ekosistem dari kerusakan atau faktor alam dan manusia. Bidang ekonomi 1. Memberikan sumber pendapatan atau pekerjaan bagi masyarakat. 2. Sebagai tujuan wisata alam. 3. Menjaga kerusakan hutan, lindung, dan bencana alam. Dan 4. Untuk bahan pangan dan obat-obatan. Kalau upaya konservasi di Indonesia dan di dunia ada apa aja sih? Upaya konservasi di Indonesia 1. Pembentukan kawasan konservasi. 2. Pelibatan masyarakat. 3. Edukasi dan penanaman nilai. 4. Penegakan hukum. Dan 5. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sedangkan upaya konservasi di dunia adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan kawasan konservasi global. 2. Dukungan internasional. 3. Pengembangan wisata berbasis konservasi. Dan 4. Kerja sama lintas batas. Nah, sedangkan metode konservasi lingkungannya ada apa aja ya? Metode konservasi lingkungan terbagi menjadi 2. Yang pertama, in situ. In situ adalah upaya pelestarian flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Contohnya ada cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan yang kedua, ex situ. Ex situ adalah upaya pelestarian flora fauna yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Hal ini disebabkan habitat asli sudah rusak atau alih fungsi. Contohnya ada kebun botani, kebun binatang, dan tempat penangkaran. Oh, jadi itu metodenya. Kalau bentuk konservasi flora dan fauna di Indonesia ada apa sih? Bentuk konservasi flora fauna di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang melindungi habitat atau tempat karena mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Yang kedua, suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang melindungi fauna yang khas, langka, atau unik. Yang ketiga, taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang keempat, taman hutan raya. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Yang kelima, taman wisata alam. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang utamanya dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam, atau suatu kawasan hutan yang tidak hanya digunakan sebagai konservasi tetapi juga sebagai hutan wisata dan rekreasi alam. Dan yang terakhir, kebun raya atau kebun botani dan kebun binatang. Kebun binatang atau kebun raya adalah kawasan perlindungan flora fauna yang dijadikan sebagai tempat untuk penelitian atau pendidikan, perlindungan, dan rekreasi. Umumnya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Nah, kalau bentuk konservasi flora dan fauna di dunia, ada apa aja sih? Konservasi alam di dunia. 1.
Northeast Greenland, luas 927.000 km atau terluas di dunia. Berisi beruang kutub, walrus, rubah Arktik, burung hantu salju, dan lembu kasturi. 2. Konservasi Laut Chagos, luas 545.000, bagian dari wilayah Samudra Hindia Inggris. 3. Kawasan Lindung Ponik atau Kiribati, cagar laut terbesar di Samudra Pasifik, luasnya 408.250 km. Green Barrier Reef atau Australia, berisi biota laut yang eksotis, luas 345.400 km. 5. Galapagos Marine atau Ekuador, memiliki spesies biota laut termasuk hiu, paus, penyu, ikan, dan sinar. Tempat Charles Darwin membuat teori evolusi. 6. Green Marine Limpopo Transportier Park atau Mozambik dan Zimbabwe, luasnya 99.800 km. Fauna khas Afrika, gajah, jerapah, African leopard, cheetah, dan hinas. 7. Serengeti National Park atau Tanzania, populasi 1,5 juta wildebeest, 250.000 zebra, buaya, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.